Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih meneruskan kajian kita membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sudah masuk pada poin ke-20. Di antara jalan surga adalah menuntut ilmu syar'i. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian pada poin ke-21, karena masih berkaitan, Nabi SAW juga bersabda, "Fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Inna allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas al-khaira." Keutamaan orang-orang yang berilmu atas ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta penduduk langit dan juga bumi sampai kepada semut yang ada di lubangnya, juga ikan-ikan, mereka akan mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Baik, dalam dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang di antara jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menuntut ilmu syar'i. Seperti ibu hari ini duduk dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Di sini Nabi SAW mengatakan, "Man salaka," siapa yang berjalan. Seperti ibu ini kan berjalan dari rumah ke sini, ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang gojek atau apa namanya. Datangnya kemari ini tidak lain dan bukan memang ingin belajar. Bukan yang lainnya ya, bukan ketemu daripada pusing di rumah, ketemu kawan lah di pengajian. Atau sekalian lagi utang. Atau susah tidur biar cepat tidur. Atau niat-niat yang lainnya. Jadi bukan itu, memang betul-betul berjalannya kemari itu untuk mencari ilmu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan keutamaan. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan jalan dia menuju surga. Jangan lagi perkara agama, Bu, ya. Perkara dunia saja kalau tahu ilmunya itu akan mudah. Ibu cari alamat contohnya. Kalau ibu sudah tahu alamatnya,
tahu rumahnya, tahu gangnya, tahu RT RW-nya, nggak mungkin nyasar, karena ibu punya pengetahuan soal itu. Bahkan bisa ngasih tahu orang lagi, oh di sana alamatnya, jalannya lewat sini, lewat situ. Ini soal dunia. Kalau punya pengetahuan itu dimudahkan semuanya. Lah soal agama juga sama. Jadi kalau kita memiliki ilmu tentang agama ini, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara haji, zakat dan yang semacamnya, maka akan mudah kita ini mengamalkan, dan dengan itu pula Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Karena pengetahuan itu adalah kunci utama kita ini mengarah ke surga. Sebaliknya kejahilan itu justru menyesatkan. Urusan dunia saja menyesatkan. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, separuh ilmu dalam dunia kedokteran itu bukan menyembuhkan, justru memperparah pasien. Separuh ilmu soal bangunan bukan mendirikan, boleh jadi bangunan itu bisa merobohkan. Lah separuh ilmu dalam agama juga berfatwa, bukan memberikan hidayah, terkadang menyesatkan. Makanya kemudian ilmu ini penting, baik urusan dunia ataupun akhirat. Lah di sini Nabi SAW menjelaskan siapa yang berjalan. Artinya dalam menuntut ilmu itu ada sunnah para ulama yang disebut dengan ar-rihlatu li talabul ilmi, melakukan rihlah, perjalanan untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu bukan datang sendiri, tapi didatangi, Bu. Sebagaimana perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Dan ilmu itu dengan belajar, bukan dengan angan-angan. Al-ilmu bitta'allum la bitta'ammud. Datangnya ilmu itu dengan belajar, bukan dengan angan-angan. Ibu pengen hafal Quran, dibakarlah Quran itu. Kemudian abunya dibuat kopi, kemudian diminum. Kira-kira hafal Quran enggak? Enggak ada, yang ada sakit perut, Bu. Ya. Ya dihafal, dipelajari, baru seseorang itu bisa hafal Quran. Jadi ilmu itu dipelajari dan harus didatangi tempatnya. Karena berjalannya ibu dari rumah ke sini saja sudah pahala. Belum duduk di majelis ilmu, baru berjalannya saja. Dari rumah kemari itu sudah dianggap seperti orang yang berperang di jalan Allah. Jadi kalau Allah takdirkan kemudian di perjalanan, kemudian entah kecelakaan, entah apa, kemudian akhirnya dia meninggal dunia, maka dihukum mati syahid. Tapi jangan sengaja ditabrak-tabrakan biar mati. Artinya memang qadar Allah lah seperti itu. Karena Rasul yang mengatakan talabul ilmi kal mujahid fi sabilillah, bahwa menuntut ilmu itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Sedikit cerita tentang para ulama. Di zaman sahabat Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, putra daripada Abdullah ibn Haram. Dia mendengar hadis Nabi SAW dari salah seorang sahabat yang sama-sama tinggal di kota Madinah. Masalahnya, sahabat yang mendengar hadis itu tidak mendengar langsung dari Nabi, tetapi mendengar dari sahabat lain namanya Abdullah ibn Unais. Lah Abdullah ibn Unais ini dulunya tinggal di Madinah, kemudian hijrah ke Syam. Jadi Abdullah atau Jabir bin Abdullah ini ingin memastikan hadis itu. Apakah betul Abdullah ibn Unais itu mendengar langsung dari Nabi atau tidak?
Akhirnya kemudian setelah dia tahu bahwa hadis itu diriwayatkan oleh Abdullah ibn Unais, dia pun mempersiapkan unta dengan seluruh perbekalannya. Kan di zaman itu kendaraan pakai unta. Berjalan dari Madinah menuju Syam selama 1 bulan. Berarti PP 2 bulan. Hanya memastikan 1 hadis saja. Dan Jabir mengatakan, apakah betul engkau mendengar hadis ini dari Nabi SAW? Yuhsyarun nas yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan, di mana manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi tidak dikhitan, telanjang dan tidak menggunakan sandal. Betul kau dengar ini dari Nabi? Kata Abdullah ibn Unais, iya, aku dengar langsung dari Nabi. Sudah gitu saja. Habis itu balik lagi ke Madinah. Hanya memastikan saja. Dia sudah hafal hadis itu dari sahabat lain. Cuman sahabat lain tidak mendengar langsung dari Nabi, tapi mendengar dari Abdullah ibn Unais yang ada di Syam. Coba bayangkan, hanya memastikan 1 hadis, apakah engkau mendengar langsung dari Nabi atau tidak. 2 bulan melakukan perjalanan dengan unta. Bayangkan berapa uang yang ia habiskan, berapa waktu yang ia korbankan, lelah letih di perjalanan, belum lagi bahaya yang dihadapkan. Hanya mencari 1 hadis saja. Jabir sampai berjalan dari Madinah menuju Syam. Itulah ulama dulu. Kemudian juga karena di zaman sekarang ini, kenapa enggak hadir di Ustadz Anu? Bosan itu aja katanya. Dan ada yang kayak gitu tuh. Padahal sebenarnya ibu duduk di majelis ilmu itu bukan hanya sekedar pengetahuan yang ibu tidak ketahui sehingga tahu. Terkadang ilmu yang ibu sudah ketahui diulang-ulang oleh ustadz itu, terkadang itu sebuah ilmu. Bahkan duduknya saja sudah berpahala tuh. Seperti kemarin yang sudah kita jelaskan. Jadi ibu datang ke majelis taklim, kemudian duduk mendengarkan ceramah. Itu tak sadar bu, dosa-dosa ibu itu sudah rontok di situ. Sehingga Nabi SAW mengatakan, apabila buyar pengajian dan ibu pulang ke rumah, apa kata Rasul? Qumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian, pulanglah kalian, karena dosa-dosa kalian sudah diampuni dan Allah sudah ganti keburukan kalian dengan kebaikan. Lihat bagaimana fadilah orang yang duduk di majelis ilmu itu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, hal yang sama juga dilakukan oleh seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Ada sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari itu. Sama dengan Jabir. Dia mendengar hadis dari sahabat, tapi sahabat ini tidak mendengar langsung dari Nabi, tapi mendengar dari salah seorang sahabat yang tinggal di Mesir. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari berjalan dari Madinah ke Mesir. Berapa hari itu dari Madinah ke Mesir itu? Hanya memastikan 1 hadis Nabi SAW. Kemudian setelah sampai ketemu orangnya, ditanyakan, apakah engkau mendengar langsung dari Nabi? Iya. Pulang lagi, hanya itu saja ke Madinah. Hanya untuk mempertanyakan 1 hadis. Tapi menghabiskan waktu berbulan-bulan, menghabiskan biaya yang cukup banyak. Karena mereka di zaman itu memang sangat memuliakan ilmu, itu masalahnya. Jadi ilmu itu dimuliakan. Sampai-sampai Imam Ibnu Dailami, sama juga Imam Ibnu Dailami seorang tabi'in itu, dia tinggal di Mesir. Dia ingin berjumpa dengan Amr ibn As yang ada di Taif, di Mekah. Sama juga menanyakan soal 1 hadis Nabi SAW. Berjalan dari Mesir menuju Taif, dan dari Taif lumayan cukup jauh, dari Mekah sekitar 6 jam lah kan. Tapi kan dari Mesir masalahnya itu. Kalau dari Mekah ke Taif ya dekat pakai bus. Sekarang saja dari Mesir kalau jalan darat itu kan jauh itu ke Mekah. Lah itu bagaimana Ibnu Dailami hanya mempertanyakan 1 hadis kepada sahabat Amr ibn As radhiyallahu anhu. Bahkan Imam Malik itu harus berjalan berhari-hari bermalam-malam tuh.
untuk menanyakan satu hadis juga. Jadi walaupun satu hadis bagi mereka itu sangat berharga di zaman itu karena mereka tahu pentingnya dan mulianya sebuah ilmu dan keutamaan para penuntutnya. Sampai ada ulama namanya Ibnu Qasim. Dia menikahi putri daripada pamannya. Kemudian setelah menikah beberapa bulan, rupanya hamilah istrinya. Tapi kemudian Ibnul Qasim ini meminta izin kepada istrinya ingin belajar kepada Imam Malik. Kemudian istrinya dikasih pilihan sama suaminya, kamu mau tetap jadi istriku, sabar menunggu kepulanganku thalabul ilmi, atau mau kuceraikan? Jadi ulama dulu itu sampai seperti itu tuh, mau kuceraikan, saya ceraikan, tapi kalau sabar ingin jadi istriku, ya tunggu aku pulang. Berangkatlah Ibnu Qasim ini menuju Madinah. Kemudian belajar dengan Imam Malik 17 tahun. Coba bayangkan, anaknya udah dewasa tuh. Lahir itu sudah dewasa lah anaknya, sekitar 16 tahun lebih kan gitu. Karena memang ditinggal istrinya sedang hamil. Jadi kemudian setelah dia jadi ulama itu, sudah menyerap ilmu Imam Malik di kota Madinah, pulang dia. Rupanya ketika sampai di kampungnya, dia mengetok rumah. Rupanya yang keluar anak laki-laki yang sudah dewasa. Dikiranya Ibnul Qasim ini penjahat mau mengganggu ibunya. Langsung diambil pedang sama dia. Dia nggak tahu itu bapaknya itu. Tetapi kemudian istrinya keluar, kemudian mengenali itu suaminya, baru dia ngasih tahu anaknya, nah itu bapakmu baru pulang dari thalabul ilmi. Kira-kira ini kalau posisi ibu di istrinya Ibnu Qasim, mau enggak tuh? 17 tahun ibu, jadi ibu toyib ya. Ditinggal suaminya itu. Tapi memang ulama dulu mengikhlaskan. Bayangkan luar biasa tuh. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah ilmu dimuliakan di zaman itu. Makanya di sini Rasul mengatakan man salaka, siapa yang berjalan. Jadi ilmu itu harus dituntut dengan berjalan. Sangat berjalan, karena itu yang menjadikan semangat untuk orang belajar itu. Kita beralih kepada zaman sebelum Islam. Ada seorang nabi namanya Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Pernah dia berkhutbah di depan Bani Israel. Kemudian setelah berkhutbah, adalah salah seorang Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, ada enggak manusia yang lebih alim dibandingkan dirimu? Musa mengatakan tidak ada. Harusnya dia mengucapkan insya Allah, tapi dia lupa mengucapkan insya Allah. Dia mengatakan tidak ada. Sebenarnya ucapan Musa ini benar sebenarnya. Memang di zaman itu tidak ada orang yang lebih alim dibandingkan Nabi Musa. Cuman masalahnya di situ ada sisi kemanusiaan, kesannya takabur. Karena dia mengatakan tidak ada. Coba kalau dia mengatakan insya Allah tidak ada, selamat dia. Gara-gara ucapan ini, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum Nabi Musa dan mengatakan, ya Musa, di sana ada orang yang punya ilmu yang kau tidak punya. Kau harus belajar kepadanya. Kemudian Musa alaihi salam mengatakan, siapa ya Rabb orang itu? Saya akan cari dia dan akan belajar kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dialah Khadir atau Khidir bahasa kitanya. Diperselisihkan Khadir atau Khidir ini, apakah dia seorang nabi ataukah dia rajulun saleh, hanya orang saleh saja. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam, dia seorang nabi dan mukjizatnya sesuai dengan namanya Khidir. Diambil dari Khadir itu artinya hijau. Jadi kalau dia duduk di padang gersang, kemudian dia berdiri, itu padang gersang itu jadi tumbuh rumput tuh, jadi hijau tuh.
Itulah mukjizatnya Nabi Khidir, maka disebut Khidir karena dia duduk di mana saja yang gersang, tumbuh di situ tumbuh-tumbuhan. Masalahnya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan alamat kepada Nabi Musa untuk mencari Khidir itu tak jelas pula alamatnya. Kalau alamatnya jelas, desanya, kecamatannya, kelurahannya, kabupatennya kan senang tuh. Ini enggak, cari dia di pertemuan dua air lautan. Itu saja alamatnya. Cari dia di pertemuan dua air lautan itu. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya kalau engkau sudah sampai di tempat itu, maka ikan asin yang kau bawa itu akan hidup dan loncat. Kalau ikan asin yang mati tiba-tiba hidup kemudian loncat, ikuti itu ikan itu arahnya kemana, maka ikan itu akan menunjukkan kamu ke tempat Khidir itu. Bayangkan coba alamatnya kayak gini, cemana caranya? Ya, mencari dua pertemuan air lautan itu di mana? Tapi Nabi Musa alaihi salatu wasallam sudah berazam karena ini perintah Allah. Maka Musa pun siap untuk mencari Khidir dan tidak akan pulang sebelum berjumpa. Akhirnya kemudian Musa membawa pembantunya namanya Yusha ibn Nun, yang kelak akan jadi nabi dan meneruskan perjuangan Nabi Musa. Jadi berangkatlah Yusha ibn Nun dengan Nabi Musa mencari Khidir. Setelah lelah letih entah berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, wallahu alam tidak dijelaskan, Al-Quran tidak menjelaskan, karena kisah ini terdapat dalam surah Al-Kahfi. Jadi kemudian Nabi Musa ini berjalan dengan Yusha ibn Nun, rupanya sudah sampai di tempat itu, tapi kemudian setan membuat lupa. Jadi ketika istirahat Nabi Musa di situ, kemudian Yusha ibn Nun itu melihat kok ikan asinnya hidup, kemudian nyemplung di situ, lupa dan ngasih tahu Nabi Musa. Akhirnya berjalan lagi, lelahlah Nabi Musa, kemudian ingin makan. Rupanya ditanya mana ikannya, ikannya nyemplung. Oh baru ingat, kita udah kebablasan, balik lagi ke tempat batu tadi. Disitulah berjumpa dengan Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa pun belajar kepada Nabi Khidir. Sebenarnya kalau mulia-muliaan, Musa jauh lebih mulia dibandingkan Khidir, karena dia seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, nabi terkenal Bani Israel. Khidir kan hanya seorang nabi saja. Di sini ada faedah bahwa belajar itu tidak mesti kepada orang yang lebih tinggi ilmunya. Terkadang kita juga harus belajar kepada yang setara ilmunya atau yang di bawah ilmu kita. Boleh jadi dia punya pengetahuan yang kita tidak tahu. Tidak mesti dengan ustaz saja, boleh jadi mungkin sesama teman atau mungkin di bawahnya junior ibu lah. Karena terkadang ada pengetahuan yang luput, seperti Musa belajar kepada Khidir. Maka belajarlah kepada Khidir walaupun pelajarannya aneh-aneh kan itu. Pertama membolongi kapal kan itu. Yang kedua anak kecil ditangkap kemudian digorok mati. Ya, kemudian tiba-tiba ada rumah yang mau roboh, tidak jelas penghuninya, tiba-tiba diperbaiki. Ya, pokoknya aneh-aneh pelajarannya. Yaitu mungkin syariatnya zaman dulu ya. Kalau syariat zaman sekarang ya tidak mungkin lah kemudian dipraktekkan ilmu itu. Seperti mamanya Khidir melihat ada anak-anak kecil, kemudian ditangkap anak itu, kemudian digorok sampai mati. Kemudian ditanya, kenapa engkau membunuh anak itu? Maka Khidir, karena dia seorang nabi tentu dapat wahyu, ini anak kalau sudah besar durhaka nih, kasihan dengan orang tuanya, makanya kubunuh dulu. Lah nggak mungkin syariat ini kita amalkan kan itu. Nampaknya ada main-main nakal kali anak ini. Ibu ambil pisau tusuk aja kan gitu. Kenapa bu tusuk? Nih anak ini kalau besar kurang ajar nanti nih. Dari mana kita tahunya? Ini kan syariat dulu kan, kita punya syariat sendiri, tidak bisa diamalkan. Karena Khidir melakukan seperti itu berdasarkan wahyu kan begitu. Ibu berdasarkan apa kan? Nggak ada dasarnya pun kan. Lah dari sini ada pelajaran besar bagaimana seorang nabi sekelas Nabi Musa saja mencari ilmu harus berjalan. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun tuh bayangkan. Itulah rihlah talabul ilmi namanya. Taib itu diantara zaman-zaman dulu ya.
Tapi ada kisah menarik di zaman setelah Nabi SAW. Jadi ada seorang ulama namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini murid seniornya Abu Hanifah. Abu Hanifah ma'ruf yang mengasas madhab Hanafi. Madhab itu kan ada 4, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Yang paling tua kan Hanafi. Di bawahnya Hanafi Maliki, di bawahnya Maliki Syafi'i, di bawahnya Syafi'i Hambali. Itu madhab yang paling muda. Jadi di zaman Abu Hanifah, Nu'man ibn Thabit ini, namanya Nu'man ibn Thabit, panggilannya Abu Hanifah. Jadi ada anak kecil namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini anak orang miskin ceritanya. Jadi Abu Yusuf ini sejak kecil dicintakan dengan ilmu. Padahal dia itu tiap hari harus membantu ibunya, karena ibunya jualan di pasar. Lah setiap kemudian ibunya butuh pertolongan anaknya yang masih remaja ini, Abu Yusuf, selalu nggak ada. Dicari-cari, rupanya suka duduk di samping masjidnya Abu Hanifah mendengarkan apa yang dikatakan Abu Hanifah. Sampai akhirnya ketika melihat kesemangatan anak remaja ini umur 12 tahun, Abu Hanifah mengatakan, "Nah, udah jangan kau duduk di situ. Kalau mau belajar masuk." Dan ketika melihat kesemangatan itu, Abu Hanifah suka dengan Abu Yusuf ini. Tiba-tiba ibunya datang mencari. Kemudian dijewer anaknya itu. "Kau kemana saja? Harusnya kau bantu ibumu di pasar," katanya. Kata Abu Hanifah, "Biarkanlah anakmu itu belajar di sini." Kata ibunya, "Belajar gimana? Cari makan aja susah," katanya. "Mau belajar pula," katanya. "Ayo ikut ibu ke pasar," katanya. Kata Abu Hanifah, "Sudah gini saja. Berapalah penghasilan kamu sehari itu?" "Sekian dan sekian." "Gini, gimana kalau seandainya ku beri kau uang setiap hari sesuai dengan penghasilanmu, biarkan anakmu belajar. Cari ustadz kayak gini kalau ada." Akhirnya kemudian Abu Yusuf tumbuh dewasa. Oh ya, ketika dalam dialog ini, ibu tadi itu marah dan mengatakan, "Engkau sudah merusak anakku, wahai Abu Hanifah. Gara-gara kamu dia malas bekerja," katanya. Jadi Abu Hanifah mengatakan, "Bu, biarkan anakmu belajar kepadaku. Nanti satu hari anakmu akan makan makanan faluzah." Faluzah itu makanan lezat yang tidak dimakan kecuali seorang raja, khalifah. Ibunya senyum-senyum, "Kayak orang gila saja kau Abu Hanifah. Orang miskin makan-makan faluzah, dari mana ceritanya?" katanya. Akhirnya setelah Abu Hanifah deal-dealan tadi ngasih uang per hari biar anaknya belajar, rupanya Abu Yusuf ini memang luar biasa. Cerdas sekali, dari seluruh murid Abu Hanifah dia yang paling cerdas. Satu hari ketika itu Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala, dia mencari seorang qadhi, seorang yang akan menjadi hakim agung dalam kerajaannya. Dia minta kepada Abu Hanifah, Abu Hanifah menolak, tidak mau. Akhirnya Abu Hanifah memilih Abu Yusuf, "Kau saja nak berangkat sana ke kerajaan, jadilah kau hakim agung di sana, jadi qadhi." Kemudian yang menggantikan Abu Hanifah Abu Yusuf nih, karena sudah besar, sudah dewasa, sudah jadi ulama gitu ya. Akhirnya dia jadi qadhi. Lah Harun ar-Rasyid suka dengan Abu Yusuf karena punya kecerdasan. Jadi ketika pelantikan dia jadi qadhi itu, maka Harun ar-Rasyid kan menghormati para ulama, Bu. Dalam satu majelis kata Harun ar-Rasyid, "Sini wahai Abu Yusuf, duduklah di sampingku." Akhirnya duduk di sampingnya Harun ar-Rasyid. Kata Harun ar-Rasyid kepada pelayannya, "Datangkan makanan yang lezat kemari," katanya. Akhirnya datangkan makanan lezat namanya faluzah. Kata Harun ar-Rasyid kepada Abu Yusuf, "Makanlah." Malah enggak dimakan, Bu. Malah dia tertawa dengan makanan itu. Jadi Harun ar-Rasyid ini bingung, "Kau ngejek makanan itu ya?" "Enggak, aku tertawa ingat dengan ucapan Abu Hanifah dulu sama ibuku," katanya. "Bahwa kalau anakmu tinggal di sini satu hari dia akan makan makanan raja," katanya. "Oh betul juga," kata Abu Hanifah ini. "Sekarang aku makan ini, coba kan." Dari sini menunjukkan apa, Bu?
bahwa ilmu itu mengangkat derajat. Makanya Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Seperti Abu Yusuf diangkat derajatnya jadi qadhi akhirnya. Subhanallah. Dan muridnya Abu Yusuf itu menjadi guru Imam Syafi'i. Muridnya Abu Yusuf itu jadi guru Imam Syafi'i itu. Jadi dia melahirkan para ulama, dia ulama melahirkan para ulama. Subhanallah, Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dahulu ada seorang imam namanya Imam An-Nawawi. Ibu kalau pernah mendengar kitab Arba'in Nawawi, kumpulan 40 hadis, itu pengarangnya namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin. Nah, itulah Imam Nawawi yang ngarang tuh. Ya. Kemudian juga kitab Al-Adhkar, zikir-zikir, itu juga Imam Nawawi. Jadi banyak karyanya Imam Nawawi ini. Imam Nawawi ini memang tidak panjang umurnya. Di usia 40 tahun lebih dia meninggal dunia. Dan dia tidak sempat menikah karena sibuk thalabul ilmi. Jadi di usia 12 tahun Imam Nawawi ini, ada seorang anak muda dari Maroko. Dia bertandang ke Nawa, tempat desanya Imam Nawawi itu. Dilihatnya kok ada anak remaja usia 12 tahun. Kok dia tidak mau bermain dengan anak-anak yang lainnya? Enggak mau bermain. Diajak sama anak muda dari Maroko ini, ayolah kau bermain. Tidak. Di tangannya bawa buku aja kemana-mana tuh. Ya baca saja kemana-mana Imam Nawawi itu. Jadi dirayu-rayulah sama anak muda dari Maroko ini. Dia mengatakan, nah ayo main. Kawan-kawanmu sedang main di sana. Usiamu adalah usia bermain, katanya. Bukan usia belajar. Tapi lihat jawaban Imam Nawawi. Dia mengatakan, ma khuliqtu lila'ib. Aku tidak diciptakan untuk main-main, katanya. Coba bu, anak 12 tahun ngomong begitu. Kira-kira anak ibu ngomong gimana tuh? Aku diciptakan untuk main-main. Terbalik malah kan gitu. Oh, aku 24 jam diporsir gitu. Kapan aku mainnya kan itu ya? Tapi anak 12 tahun bisa ngomong begitu tuh. Aku tidak diciptakan untuk main-main. Subhanallah. Jadi anak muda dari Maroko ini mengatakan, kok anak siapa? Anaknya Fulan bin Fulan, katanya. Didatangi rumahnya dan mengatakan kepada ayahnya, kepada ayah Imam Nawawi, tolong jaga anakmu ini. Dia punya perkara besar di masa depan, katanya. Bapaknya bingung dan mengatakan, kok ini dukun ngeramal anakku, katanya. Kata anak muda ini, iya pasti anakmu akan jadi orang sukses di masa depan. Gara-gara ucapan ini anak muda dari Maroko ini kepikiran sama bapaknya. Makanya sejak itulah dia hijrah dari Nawa ke Damaskus. Karena Damaskus ketika itu kan negerinya para ulama. Disitulah Imam Nawawi belajar. Bayangkan usia 12 tahun, satu hari dia bisa menghadiri 12 mata pelajaran dari syekh-syekh yang ada di Damaskus. Jam sekian ke jam sekian ke rumahnya Syekh Anu, jam sekian ke jam sekian ke rumahnya Syekh Anu gitu. 12 mata pelajaran satu hari keliling dia. Itu anak 12 tahun bu. Betul anak ibu keliling, tapi ya trek-trekan motor ke sana kemari. Bukan thalabul ilmi ya. Tapi anak muda, lihat bagaimana Imam Nawawi. Wajar kalau seandainya di usia 28 tahun Imam Nawawi itu sudah produktif, dia menulis banyak karya. Ya Arba'in Nawawi, kemudian Syarah Muhadzab, Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin. Bahkan kitab Riyadhus Shalihin itu bu, itu kitab terbanyak dicetak di dunia setelah Quran. Saking lakunya, dipelajari di semua pesantren satu dunia ini, coba kan. Luar biasa itu kan. Lah itu orang dulu kalau belajar itu luar biasa. Sampai ilmu dan para penuntutnya atau para ulama dihargai. Ada seorang ulama namanya A'mash bu. A'mash ini bahasa Arab. Ada A'ma, ada A'mash. Kalau A'ma itu orang buta, disebut A'ma dalam bahasa Arab. Kalau A'mash dia tidak buta tapi rabun. Kalau berkedip mengeluarkan air mata, kemudian ketelan, kemudian dia meludah. Selalunya A'mash itu kalau dia mengedipkan mata, keluar airnya,
ketelan kemudian diludahkan ke sebelah kiri. Gitu biasanya. Tapi dia ulama besar, Bu. Satu dunia orang belajar kepada Imam A'mash ini. Jadi satu hari ada anak muda, dia murid baru, dia tidak tahu kebiasaan A'mash ini. Jadi biasanya sebelah kiri itu dikosongkan, Bu, tidak ada orang duduk di situ, karena A'mash biasa meludah ke situ. Ya. Jadi anak baru ini saking semangatnya dia kan, ingin belajar, masjid sudah penuh nih. Dari kejauhan, kok sebelah kiri Imam A'mash kok tidak ada yang mau duduk di situ ya? Ini kesempatan saya di situ. Saya bayangkan, Bu. Akhirnya dia berusaha itu sampai melangkahi orang, berhasillah kemudian di situ. Orang-orang sudah mengisyaratkan karena mereka tidak berani ngomong. Sebab di pengajian Imam A'mash itu ada satu yang berisik saja langsung tutup buku, nggak ada kajian. Betul-betul senyap, nggak ada orang, nggak boleh ngomong. Itu di pengajiannya A'mash tuh, serius betul dia kalau ngomong. Jadi orang sudah mengisyaratkan jangan gitu maksudnya. Tapi dia anak baru tak paham, duduk pula di situlah. A'mash ini kan rabun, tidak tahu, dia lihat pun susah. Ya setiap pengajian hadasannya ceprot kena lagi. Jadi dia sepanjang pengajian itu rambutnya penuh ludahnya A'mash, Bu. Subhanallah, coba ingat coba. Tapi anak muda ini sabar, tetap gitu. Udah setelah ketahui tidak mau lagi di situ ya, Bu. Tapi sampai seperti itu. Bahkan Imam A'mash ini dia kalau menguji orang yang apakah anda ini seorang thalabul ilmi yang betul-betul mencari ilmu atau yang hanya main-main saja, rumahnya A'mash itu sampai dipagari, Bu. Tidak ada pintunya. Pintunya dari belakang. Itu A'mash saja yang keluar masuk dari situ. Kalau thalabul ilmi mau menemui dia harus masuk dari lubang kecil. Jadi tembok dikelilingi, dikasih lubang, hanya cukup kita masuk dalam kondisi merangkak. Kemudian di dalam disediakan anjing galak. Jadi kalau masuk nengok anjing itu nggak jadi lagi dia. Kalau dia berhasil masuk, kejar-kejaran dengan anjing itu, Bu. Kemudian dia berhasil masuk ke Imam A'mash, dapat satu hadis dia. Coba sampai diuji orang zaman dulu belajar itu sampai seperti itu, dikejar-kejar anjing dulu baru dapat satu hadis tuh. Ibu kesini nggak dikejar-kejar siapa, Bu, kecuali dikejar-kejar debt kolektor ya. Ya nggak tahu. Tapi kan di situ bagaimana zaman dulu itu belajar itu sampai ujiannya kayak gitu loh. Karena ilmu itu memang betul-betul dihargai dan para ulamanya juga dihargai. Orang sekarang ini jangan lagi ilmunya, ustadznya nggak dihargai. Cemana mau berkah ilmunya? Makanya di sini pada poin yang ke-21-nya lihat bagaimana keutamaan orang alim. Nabi SAW mengatakan fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah itu seperti keutamaanku di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Ya, kata Rasul. Jadi ibu yang duduk di sini ini itu lebih utama daripada orang yang di luar, walaupun mereka ahli puasa, walaupun mereka ahli sholat, walaupun mereka ahli baca Quran, walaupun mereka ahli zikir. Kalau mereka tidak pernah hadir di majelis ilmu, hanya pandai mengamalkan tapi tidak punya pengetahuan, maka orang thalabul ilmi itu satu saja di antara ibu lebih baik dibandingkan ribuan orang ahli ibadah di luar sana. Karena ada hadis yang mengatakan keutamaan orang alim dengan ahli ibadah itu seperti bulan di antara berseraknya bintang di langit. Coba hitung bintang itu berapa jumlahnya, nggak ada yang tahu jumlah bintang. Tapi sebanyak itu bintang di langit, dia tidak bisa menyinari bumi. Tapi satu saja bulan dia bisa menyinari bumi itu. Jadi walaupun ribuan ahli ibadah, ibadahnya untuk diri mereka sendiri. Tapi orang yang punya pengetahuan itu manfaatnya untuk dia plus juga didakwahkan kepada orang. Jadi dia memberikan cahaya untuk diri dan orang lain. Makanya Rasul mengatakan keutamaan orang yang menuntut ilmu dengan ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan di antara sekian banyak bintang yang ada di langit. Kemudian kata Rasul, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradina hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khairat.
Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, sampai kepada semut yang ada di lubang, sampai kepada ikan yang ada di lautan, mereka semua bersolawat, artinya mendoakan ampun kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan dari manusia. Jadi orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu akan ditasbihkan oleh semua makhluk yang ada di luar sana. Jadi semut-semut yang merayap di rumah ibu itu, makanya tidak boleh dibunuh, Bu, kecuali semut yang menyakiti. Jadi kalau seandainya ada satu semut merah gitu ya, gigit ibu, yang gigit saja dibunuh, Bu. Jangan pula kandangnya ibu bakar. Ya. Karena ada di zaman Bani Israel seorang nabi, gara-gara satu semut menyakiti dia, mau bakar satu sarang semut. Ketika dia sudah siapkan api, Allah mengutus malaikat untuk menegur nabi Bani Israel itu dan mengatakan, apakah gara-gara satu semut kau bakar satu kampung semut? Mereka umat yang bertasbih, biarkan. Jadi kalau ibu mengusir semut, disapu saja. Ya, disapu. Jangan disemprot baygon, semua dicari lubang-lubang, mati. Bukan satu kampung, itu satu kelurahan, mungkin satu. Kalau mereka mungkin satu kecamatan kan itu ya. Jadi cukup yang menyakiti saja yang ibu bunuh. Kalau enggak menyakiti jangan. Mereka umat yang bertasbih untuk kita loh. Mereka bertasbih untuk kita, memintakan ampun akan dosa-dosa kita. Sudah bertasbih ibu bunuh pula dia kan. Gimana enggak berbuat baik sama semut itu namanya. Tapi saya enggak dengar tasbihnya. Ya enggak bisa didengar. Namanya makhluk lain, tasbihnya ya berbeda. Tapi Rasul yang mengatakan seperti itu ya samina wa ta'na sajalah. Ya. Lah dari sini menunjukkan bagaimana keutamaan orang alim, orang yang menuntut ilmu itu di atas ahli ibadah. Baik, kita akan jelaskan sedikit tentang keutamaan para penuntut ilmu itu, biar ibu lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW itu tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilebihkan dari segi dunia. Tapi Nabi SAW hanya meminta kepada Allah itu untuk dilebihkan dari segi ilmu saja. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu pengetahuanku. Rasul tidak pernah mengatakan tambahkan hartaku, tambahkan bisnisku, tambahkan duniaku. Enggak. Rasul tidak pernah meminta kecuali tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Makanya ayat yang pertama kali turun kepada Rasul, surah apa? Al-Alaq 1-5, dimulai dengan kata-kata apa? Iqra. Iqra itu artinya alat untuk mencari ilmu. Tanpa baca orang nggak bisa dapat ilmu. Makanya dengan baca itu orang dapat pengetahuan. Ayat yang pertama saja disyaratkan untuk mencari ilmu tuh. Belum lagi Nabi SAW sampai kemudian menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang mengalir sampai kepada kematiannya. Ingat kata Rasul apa? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulahu. Apabila anak Adam meninggal dunia, tidak ada yang mengalir pahalanya kecuali 3 perkara. Sedekah yang mengalir, diwakafkan, kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, ini disyaratkan kepada ilmu. Ya. Disyaratkan kepada ilmu. Jadi kalau ibu ini belajar hari ini atau kepada siapa ustadznya, kemudian diamalkan, itu pahalanya mengalir. Kemudian juga Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang keluar menuntut ilmu, tadi saya sudah jelaskan di mukadimah, itu sama dengan orang yang keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sama dengan para mujahidin fi sabilillah. Bahkan lebih daripada itu, orang yang menuntut ilmu itu akan mewariskan warisan para nabi. Kata Rasul, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Ulama itu tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, maknanya tidak mewariskan dunia. Walakin warasul ilma faman akhadha bihaddin wafir.
maka siapa yang mengambilnya, maksudnya mengambil ilmu dari para ulama yang lainnya, maka dia telah mengambil bagian besar dari warisan para nabi. Dan banyak lagi. Baik, sedikit kita akan jelaskan tentang beberapa kisah lagi dari para ulama, bagaimana mereka memuliakan ilmu karena tahu fadilahnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama di sini perkataan Abdurrahman ibn Abi Hatim rahimahullahu taala. Dia mengatakan, kunna bi Misrin sab'ata ashhur. Aku dulu belajar di Mesir, karena dulu Mesir itu kan gudangnya para ulama dan gudang ilmu di zaman itu. Kata Abdurrahman ibn Hatim, aku belajar di Mesir itu sampai 7 bulan. Lam na'kul fiha marakatan, tapi aku tidak pernah merasakan enaknya makanan. Marok itu semacam kuah daging. Ya, orang Arab kan suka dengan kuah daging itu. Ya. Kullu naharina, kenapa demikian? Karena setiap siang kami, dari pagi, siang sampai sore itu, naqsimu lima jalis syuyukh, kami membagi-bagi majlis-majlisnya syekh ini dan syekh itu. Jadi sudah lupa akan makan tuh. Jadi jam sekian belajar di Syekh Anu, jam sekian belajar di Syekh. Jadi dari pagi, siang sampai sore dihabiskan untuk situ, karena lezatnya belajar sampai lupa makan. Kalau kita kan terbalik gitu, saking banyak makan lupa belajar. Nah, gitu ya kalau orang sekarang. Kalau orang dulu kan gitu, sibuk belajar lupa makan. Dulu orang dulu luar biasa. Ya. Ini contohnya bagaimana mereka tahan lapar gitu ya. Sama lah ibu, kalau ibu niat anak ibu main game, itu kan saking khusyuknya kan bu ya. Kadang-kadang kan lupa makan tuh, pagi siang sore nge-game saja. Akhirnya lambat-lambat kena lambungnya anak tuh. Orang kalau khusyuk itu lupa segalanya. Lah para ulama dulu itu memang ilmu dijadikan sebuah kelezatan. Jadi kalau sudah belajar itu lezat rasanya. Makanya mereka bisa duduk bertahan berjam-jam dari pagi sampai sore untuk belajar itu. Nah, itulah orang-orang yang sudah merasakan kelezatan ilmu, pasti dia akan suka duduk. Coba ibu kalau tidak pernah belajar bu, duduk di majelis talim, ajaklah kawan ibu tuh yang tidak pernah ke majelis talim itu. Ajak ke sini duduk saja. Jangan lama-lama, 1 jam saja. Itu kayak burung ditangkap dimasukkan sangkar, maunya keluar aja tuh. Udah nggak enak tuh, apalagi serius, nggak ada ketawanya, nggak ada apa, ini ustaz apa nih gitu. Kan itu ya, mungkin dia nggak kerasan kan itu, besok diajak lagi dia kapok mungkin dia, karena tidak terbiasa dan belum pernah merasakan lezatnya ilmu. Orang yang merasakan lezatnya ilmu itu karena banyak duduk di majelis taklim, kemudian ada niat ingin belajar, mengangkat kejahilan dalam dirinya untuk mengangkat kejahilan kepada orang lain. Baru dia akan merasakan kelezatan. Makanya kenapa harus ada adabnya, harus ada ikhlas, harus ada sabar. Ya, karena sabar dalam menuntut ilmu itu rahasia orang mendapatkan pengetahuan. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Jadi dia punya guru namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu gurunya Imam Ibnul Qayyim. Jadi satu hari Ibnu Taimiyah itu sakit parah. Ya, karena kelelahan belajar dan mengajar, akhirnya terbaring sakit, dia tidak bisa bangun. Dibawalah dia ke mustasfa, ke rumah sakit mungkin bahasa kitanya, kemudian dirawat sama dokter. Tetapi selama di rumah sakit, walaupun dia lemas gitu kan, dia tidak pernah tinggal yang namanya pena dengan buku tuh, ditulis saja dari hafalannya tuh. Jadi kata dokter ini, ya Imam, waktumu bukan waktu belajar, waktumu itu waktu istirahat. Kamu tuh sakit parah, kalau kamu kurang istirahat penyakitmu akan bertambah. Kok lama sembuhnya? Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan kepada dokter itu, Pak dokter, saya ingin tanya, seseorang itu kalau hatinya tenang, hatinya senang, hatinya bahagia, apakah itu bisa mengurangi penyakit? Dia tanya begitu. Kalau orang itu tidak ada masalah, pokoknya bahagia hatinya, apakah itu bisa mengurangi penyakit? Kan dia tahu bahwa kalau dalam ilmu Tibun Nabawi itu justru kebanyakan penyakit itu kan dari pikiran, sedikit dari makanan.
Tapi kalau mungkin ilmu kedokteran mungkin terbalik kan gitu ya. Tapi dalam ilmu pengetahuan ya seperti itu dalam Islam itu. Jadi pikiran itulah sebenarnya penyebab banyaknya penyakit itu. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan, apakah kalau orang itu senang, tidak punya pikiran, ini bisa mengurangi penyakit? Kata dokter, iya, itu sudah masyhur, memang seperti itu katanya. Masalahnya gini dok, aku ini kalau tidak pegang pena dengan ini, aku tidak bahagia, itu saja masalahnya. Biarkan aku bahagia dengan ini. Kata dokter, itu ilmumu beda dengan ilmuku katanya. Jadi akhirnya kemudian Ibnu Taimiyah tetap dia, akhirnya Allah sembuhkan. Lihat, sampai sakit-sakit pun dia begini. Kalau ibu nggak sakit tuh pasti mintanya ya yang enak-enak dimakan kan, Bu. Bukan minta buku untuk dibaca tuh. Ya. Ini bagaimana para ulama itu sampai seperti itu. Sampai Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu punya kakek lah. Bapaknya ulama tapi tidak terkenal, tapi kakeknya terkenal, namanya Taqiyuddin Abul Barakat ya. Jadi cucunya Ibnu Taimiyah itu masih kecil. Lah kakeknya ini kalau belajar itu dia tidak pernah kenal waktu, dan jangan sampai ada waktu yang terlewatkan. Walaupun 1 menit. Sampai kalau dia hendak buang hajat itu, Abul Barakat itu. Taqiyuddin Abul Barakat itu. Dia buang hajat itu. Jadi dia minta kepada cucunya Ibnu Taimiyah yang masih kecil, suruh baca kencang-kencang di samping toilet, supaya dia ya sambil berak itu dengerin dari luar kan gitu. Karena kan tidak boleh baca di toilet kan. Nggak boleh ibu ya, bawa handphone dengerin Quran di toilet haram, tidak boleh. Tapi kalau dengar dari luar, ibu nyetel murotal, ibu sambil buang hajat di toilet, itu nggak ada masalah. Itu kan suara yang masuk, bukan dari toilet keluar. Ini dari luar ke toilet kan gitu. Jadi cucunya suruh baca kencang-kencang tuh, Bu. Saking tidak mau ada waktu yang terlewatkan. Itulah ulama dulu seperti itu. Luar biasa kan itu. Nah, ibu jangan lagi anaknya suruh baca. Ibu nggak buang hajatnya tidak mau baca kok. Gimana pula kan? Orang sekarang ini himmah thalabul ilmi, semangat thalabul ilmi itu kadang-kadang sudah berkurang. Makanya ya tadi ya sudah syukurlah Ustaz saya ngaji seminggu sekali tiap Jumat kok. Harus setiap hari ini gimana? Iya, menuntut ilmu kan tidak mesti harus duduk, Bu. Di rumah kan bisa dengar YouTube, bisa baca ini buku, bisa meringkas dan begitu seterusnya. Yang penting kalau memang ada kesempatan baca. Beli buku banyak, alhamdulillah sekarang sudah banyak kok diterjemahkan kitab-kitab para ulama itu, tinggal beli baca. Ya, kalau bisa itu mungkin pamannya ibu ingin belajar fikih kan. Belilah buku fikih satu itu, baca 100 kali ibu, pasti ibu paham. Kalau baca sekali selesai ya nggak paham. Udah selesai baca lagi, selesai baca lagi. Karena para ulama dulu itu terkadang satu buku itu dipelajari sampai ratusan kali, supaya lebih paham, tidak akhirnya nempel ilmu yang di dalamnya itu. Nah ini diantara keutamaan menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Ini sudah 9:30. Baik Bu, sebelum saya tutup kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah nanti di akhirat zikir yang didalamkan manusia akan mengelilingi arasy Allah, bunyinya seperti lebah? Iya. Itu ada hadisnya. Nanti ada juga di sini pembahasannya. Jadi ada zikir-zikir tertentu seperti tasbih ataupun la haula wala quwata illa billah. Ada zikir-zikir tertentu itu. Kalau kita baca, maka zikir itu akan terangkat ke langit sampai ke arsy. Kemudian akan bersuara seperti lebah dan memberitahu siapa pengucapnya. Karena bedanya begini. Amal soleh itu terbagi dua. Ada amal soleh yang bentuknya perbuatan, seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, pokoknya perbuatan. Ya. Dan ada amal soleh itu berbentuk ucapan. Ya ucapan ini masuk membaca Quran, zikir, dakwah,
berkata-kata yang santun dan begitu seterusnya. Ini perbedaannya. Kalau amal soleh dalam bentuk perbuatan itu terangkat karena malaikat yang mengangkatnya. Jadi malaikat yang mengangkat amalan perbuatan kita ke langit. Tapi semata-mata ucapan manusia, maka ucapan itu akan terangkat dengan sendirinya tanpa harus bantuan malaikat mengangkat amal kita. Jadi kalau ibu baca Quran atau berzikir atau mengajak manusia kepada kebaikan, itu sudah terangkat sendiri amalannya ke atas. Berdasarkan ayat Al-Quran, ilaihi yas'adul kalimit tayyib wal amalus salih yarfa'uhu. Kepada Allah lah semua kalimat-kalimat baik itu terangkat, dan amal soleh juga terangkat. Tapi lihat bahasa Arabnya, ketika menyebut kalimat yang baik, Allah menggunakan kalimat sa'ida yas'adu. Ketika bicara tentang amal soleh yang sifatnya perbuatan, Allah katakan yarfa'u. Satunya pakai sa'ida, satunya pakai rafa'. Dalam bahasa Arab itu dibedakan. Kalau sa'ida itu artinya naik dengan sendirinya. Tapi kalau rafa' itu orang yang menaikkan. Jadi kalau seandainya ibu ini berzikir, tidak usah nunggu malaikat bawa amalan kita dihadapkan, dengan sendirinya zikir kita naik ke atas. Tapi kalau amal soleh yang kita lakukan itu nunggu malaikat yang ngangkat setiap Senin dan Kamis, atau setiap subuh dan juga asar. Ya, ada yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya harian. Tapi kalau amal soleh tidak menunggu malaikat yang mengangkat perkataan yang baik itu tidak menunggu malaikat yang mengangkatnya, dia terangkat sendiri dia. Makanya kenapa lisan itu sebenarnya paling mudah orang masuk surga dengan lisan itu. Tapi paling mudah juga orang masuk neraka dengan lisan. Kalau orang berzikir tiap hari itu zikirnya langsung naik ke atas. Ya, makanya di sini ada hadis yang mengatakan seperti itu, bahwa nanti zikir itu akan mengelilingi di aras dan akan mengeluarkan suara tawon itu, dan akan menyebut-nyebut siapa yang mengucapkannya. Wallahu a'lam. Ya. Baik, nggak ada? Ya, sampai di sini. Subhanakallah bihamdika. Ada? Itu di belakang itu. Sudah? Nggak ada? Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.